أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah media sosial yang Allah muliakan dan cintai para malaikat Allah. Pada kali ini saya akan membahas tentang riya. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang dikutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Maula Muttalib, dari Asim, dari Muhammad Labib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Yang artinya, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Ya Rasulullah, jawab beliau, riya. Nanti di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang di atas kita mengetahui sesungguhnya riya ini penyakit hati, penyakit yang ada dalam diri kita, dan penyakitnya orang-orang munafik. Andai kita berlama-lama dalam riya ini, maka jatuhlah kita kepada ciri orang munafik. Riya ini adalah senang ketika kita beribadah dilihat orang lain, dan ketika kita tidak dilihat orang lain, kita menjadi lemah dan malas. Ini adalah penyakit yang luar biasa, ma'asyiral muslimin, merusak benteng-benteng amal kita. Tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat riya. Ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat hadis tadi, disebutkan juga orang-orang yang suka memamerkan amalnya, merasa paling mulia ketika di hadapan orang banyak, ingin dipuji oleh orang lain. Nanti di hari kiamat Allah panggil manusia-manusia munafik tadi, manusia-manusia yang ibadahnya riya tadi, dia panggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir mereka, menyuruh mereka mencari orang-orang yang mereka beribadah agar dipuji orang tersebut. Cari manusia yang memuji mereka, minta pahala kepada mereka. Waliyadzubillah. Mana mungkin bisa kita membantu manusia pada saat itu, sesama manusia? Tidak akan pernah bisa, kecuali hidayah Allah dan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana ciri-ciri orang munafik tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahwasanya orang-orang munafik itu menipu Allah dan dia pandai membalasnya. Ketika sholat mereka malas melakukannya. Hanya pujian manusialah tujuan utamanya. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini ayat menegaskan bagaimana ciri-ciri orang munafik sholat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika dia bangun untuk sholat, dia malas untuk sholat. Ma'asyiral muslimin, makna malas di sini adalah dia enggan, tidak enak, tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menipu Allah. Orang munafik ini menipu Allah. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Allah punya makar yang luar biasa ngerinya. Bukankah kata Allah dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darki asfala minan nar? Sesungguhnya orang munafik itu di kerak-kerak neraka. Dan ciri orang munafik itu adalah malas dalam beribadah. Dan jangan sampai kita, ma'asyiral muslimin, lemah, lesu ketika beribadah kepada Allah. Ketika beribadah kepada Allah malas, tapi ketika dikasih nikmat oleh Allah lupa kepada Allah. Waliyadzubillah.
Na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya, semua amal orang-orang munafik tadi batal, tidak sampai kepada Allah dan Allah lepas dari mereka. Demikianlah amal yang tidak sertai dengan keikhlasan. Wal iyadzubillah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita memahami tentang bagaimana riya ini dan bagaimana ciri-ciri orang munafik ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Dan syarat ciri orang yang dekat kepada Allah, ketika dia bermaksiat kepada Allah 1 menit, dia istighfar 1 jam, dia nangis dan dia bermohon kepada Allah dan dia berlama-lama dekat kepada Allah di masjid. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Bukan berarti orang beriman tidak memiliki kesalahan, tapi orang beriman itu mau dan dekat kepada Allah ketika dia salah dan dia sadar dialah manusia biasa dan dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ma'asyiral muslimin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.